Shalom, apa kabar saudara sekalian? Kiranya kita semua senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi ini, sebaiknya kita terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38. Demikian dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara-saudari pembaca renungan harian tumbuh mekar yang dikasihi Tuhan. Melalui nats ini, Tuhan berpesan kepada kita agar kita harus senantiasa berjaga-jaga ketika kita ada dalam masalah, persoalan, atau pergumulan. Ada begitu banyak pergumulan di setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin pergumulan dalam keluarga, kesulitan ekonomi, pergumulan dalam pelayanan, sakit penyakit, dan lain-lain. Yesus sendiri juga mengalami pergumulan yang amat sangat berat dan luar biasa. Bahkan Yesus sendiri katakan seperti mau mati rasanya. Yesus memberi perintah kepada murid-murid, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Artinya, murid-murid harus menunggu Yesus sambil berjaga-jaga atau berdoa. Setelah Yesus berdoa dan kembali kepada murid-murid, ternyata ia mendapati mereka sedang tidur. Lalu katanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Murid-murid telah lalai melakukan apa yang telah diperintahkan Yesus, di mana mereka harus berjaga-jaga. Hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapat perintah firman Tuhan untuk berdoa, kita tidak melakukannya dengan berbagai macam alasan. Ada yang berkata sibuk dalam pekerjaan, usaha, urusan keluarga, yang seolah-olah tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Sementara doa merupakan nafas yang kita butuhkan setiap hari. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang tertidur, salah mempergunakan waktu. Iblis akan terus bekerja, melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Bila lengah, maka kita akan mudah jatuh dalam kuasanya. Doa adalah senjata rohani yang memberikan keberanian dan kekuatan untuk menghadapi serangan dari si jahat. Masalah, persoalan, dan tantangan hidup yang semakin hari semakin bertambah merupakan bagian yang dapat melemahkan iman serta membuat kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan secara supranatural sehingga kita mampu menghadapi setiap masalah yang datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita meminta hikmat kepada Tuhan supaya dalam keadaan apapun kita tetap berdoa kepada Tuhan. Sebab ketika berdoa, pertolongan, berkat-berkat, mujizat, dan kuasa Tuhan
akan nyata dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.